Film dibuka dengan gadis cantik yang bernama Jiwo. Ini adalah peran utama kita. Hidup sebatang kara yang hari-harinya hanya ditemui oleh para polisi yang selalu menanyakan keberadaan ayahnya yang ternyata adalah DPO. Semenjak ayahnya mendapatkan gelar DPO, para siswa di sekolah seringkali membuli Jiwo. Dan tidak hanya itu, kesan negatif dari sang orang tua mengantarkannya untuk dipindahkan sekolah. Mau bagaimana lagi, ini adalah keluh kesah para orang tua siswa yang takut jika anak mereka berteman dengan anak seorang kriminal. Rasa kecewa sekarang diselimuti dengan rasa amarah. Para pembuli pun langsung diberi paham oleh Jiwo seorang. Ia pun pergi dengan memberi name tag pada gurunya, dan ia lebih baik keluar daripada dipindah sekolah. Dan para polisi yang mengawasinya tidak luput juga menjadi sasaran amarahnya. Setibanya di rumah, Jiwo di-spam telepon oleh ayahnya. Sang ayah yang mengetahui jika sang anak sedang berulang tahun, ia sangat ingin memberi ucapan. Namun aduan Jiwo perihal ayahnya yang membuat hidupnya hancur, merubah topik pembicaraan sang ayah. Bagaimana tidak, semenjak isu yang beredar, hari-hari Jiwo makin tidak karuan. Dari keseharian yang diawasi polisi, di sekolah pun tidak luput untuk dibuli sampai-sampai ia harus dipindah sekolah. Ia pun sekarang tidak peduli jika ayahnya akan kembali, karena sekarang ia menganggap bahwa ayahnya telah tiada. Mendengar hal itu, sang ayah pun pulang, walaupun sudah dilarang oleh sopirnya. Namun rasa sayang membuatnya nekat. Dengan cara mengendap-endap, ia pun memberi bau gementah pada para polisi yang mengawasi anaknya. Dan ia pun beranjak mendekat dan akan masuk ke dalam apartemen anaknya. Namun, hal tidak terduga terjadi, di mana sebelumnya Jiwo akan membukakan pintu. Datanglah orang misterius yang memberikan sebuah tembakan yang membuat sang ayah tersungkur. Dan kado terindah Sweet 17 untuk Jiwo adalah sang ayah yang terbang ke kayangan. Keesokan harinya, para anggota organisasi sindikat Narkoboy, tempat di mana ayahnya mengabdi, pun datang untuk melayat dan memberikan informasi bahwasanya ayah Jiwo adalah sosok berpengaruh dan sangat disegani di dalam organisasi. Ketua mereka pun yang bernama Choi sampai-sampai mengangkatnya sebagai saudara. Singkatnya, hari demi hari hingga berganti bulan demi bulan, kejelasan tentang kasus kematian ayahnya di kepolisian tidak pernah terungkap. Malah kasusnya dihentikan karena kurangnya bukti dan saksi. Itulah yang membuat Jiwo emosi. Namun bagaimana lagi, keputusan telah dibuat. Ia pun kali ini meminta bantuan pada Ketua Choi selaku pimpinan organisasi. Ia sangat ingin membunuh sendiri pelaku tersebut dengan tangannya. Namun yang ia terima hanyalah tamparan keras, sebagai tanda bahwa niatnya itu tidak akan pernah terjadi, karena dirinya saja tidak akan berani menusuk seseorang,
walaupun hanya sekali. Karena tidak ada tempat lagi untuk meminta bantuan, ia pun menjadi sosok yang mandiri. Ia sendiri menyebarkan brosur daftar pencarian orang yang dicurigai sebagai pembunuh. Minimal ia harus mendapatkan seorang saksi lewat CCTV. Dengan imbalan 5 juta won, ia berharap mendapatkan titik terang. Dan usaha itu diketahui oleh ketua Choi. Dan tidak butuh waktu lama, Jiwo pun dihubungi oleh orang yang mengaku tahu perihal orang yang ia cari. Dan ketika telah sampai di tempat di mana telah ditentukan, ternyata telepon itu dari seseorang yang ternyata menipu. Duit itu pun dirampas dan ia pun dimasa di tempat itu. Dan ketika para penipu mengetahui bahwa Jiwo adalah seorang gadis dan cantik juga, mereka pun berniat menculiknya. Dan ternyata Dewi Fortuna berada di sisinya. Ia pun diselamatkan ketua Choi. Ia sebelumnya tahu akan usahanya tersebut. Kagum atas usaha Jiwo, Ketua Choi pun membawa Jiwo ke tempat pelatihan calon anggota organisasi. Di sini ia akan dilatih cara bertarung yang mematikan. Dan dengan ini, Jiwo bisa mencari dan membalas dengan bantuan organisasi. Hari-hari pertama Jiwo di tempat pelatihan sangatlah tidak menyenangkan. Bagaimana tidak, sikap para pria yang disandingkan dengan seseorang wanita, apalagi hanya Jiwo saja, membuat mereka merasa ingin memakannya. Namun ia tidak gentar. Ia tetap berlatih. Walaupun di sini ia menjadi junior yang wajib menjadi pencuci baju para calon anggota yang telah hadir lebih dahulu. Rasa semangat yang membara membuat ketua Choi hadir dan memberi arahan langsung pada Jiwo berupa sasaran kelemahan pada umumnya manusia. Hingga suatu ketika di mana telah tiba hari pembuktian dari jerih payahnya, beberapa di antara mereka dimasukkan ke dalam ring. Di sini mereka bertarung demi nama dan hadiah yang besar. Hingga tersisalah 2 petarung yang bertahan. Di sini, Jiwo masih bertahan. Ia harus mengalahkan petarung lain yang bernama Gang Jae. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak akan hasil yang telah memakan segala rasa ketidaknyamanan di tempat ini. Dan siapakah yang akan bertahan dan menang? Episode 1 My Name pun selesai.